Agustian Nasut dan Bro Ruby Herman masih di acara yang ratingnya paling tinggi nih. Waduh, Startup Gallery. Kita di minggu ini masih dihadiri oleh founder startup, plus episode kali ini ada juga founder dari sebuah inkubator. Wah, penasaran kan inkubator? Wah, bersama founder startup yang lagi happening selama masa pandemi ini. Wah, yang lain pusing, wah, startup ini lagi di pucuk-pucuknya nih. Waduh. Wow. Artinya ini lagi banyak peminatnya ya. Begitu banyak peminatnya. Banyak peminatnya ini. Nah, makanya kita langsung hadirkan di Startup Gallery hanya di Eljon TV. Siapa nih narasumbernya, Bro Ruby? Oke, nah ini bicara soal, sebelum saya memperkenalkan narasumber, ini bicara soal online. Nah, soal online. Nah, kalau bicara soal, ya kan, biasanya saya takut duluan, karena saya sulit mengerjakan soal. Sulit sekali mengerjakan soal. Dari 10 mungkin salah 5. Nggak salah 3 tuh. Kalau salah 3 di ini Jawa Tengah ya. Salah 3 di Jawa Tengah, Ibu. Nah, bicara soal, nah itu dia soal lagi kan. Nah, bicara tentang ya kan persoalan. Nah, ini pasti ada solusinya. Berat nih, persoalan nih berat nih. Ada solusinya, ya kan. Nah, seperti apa solusinya? Tapi kita ingin mengucapkan terima kasih buat sahabat Eljon yang telah menyaksikan Startup Gallery. Nah, mungkin lebih afdol kalau Pak Mario yang menjelaskan, karena Pak Mario lebih spesialitinya. Terbalik saya. Ini umpan balik, Bro. Yes, umpan balik. One, two. Oke. Nah, pada saat ada episode kali ini, teman-teman, sahabat Eljon di rumah, kita kedatangan Pak Adi Satya, co-founder dan CEO dari Soal Online. Halo Pak Adi Satya. Halo, selamat malam semuanya. Kenalkan, nama saya Adi Satya dari Soal Online. Oke, suaranya podcast banget ya. Mic-nya kayaknya bagus. Kita soal. Dan satu lagi nih, spesial episode kali ini saya datengin juga dari inkubator. Ya, biar berimbang, ada startup, ada inkubator nih. Nah, ada kehadiran Pak Taka Liwungang dari Visio Inkubator. Selamat aja deh, lupa. Selamat hadir. Selamat datang di Startup Gallery. Apa kabar semuanya teman-teman? Saya Taka, saya dari Visio Inkubator. Kalau Taka saya udah kenal nih. Taka kenal. Kalau Robi bukan saya kenal, dia sudah terkenal, jadi saya kenal dia. Bukan begitu Pak Robi. Kalau udah dikenal berarti nggak usah ditanyain berarti. Jangan dong, kita harus tanya. Sahabat Eljon biar tahu juga ya kan. Biar tahu juga, betul sekali Bro Mario. Oke. Langsung masuk nih ke topik. Besok boleh, Bro? Langsung dong, Bro. Ini kalau ditambahin komedi-komedinya makin naik lagi rating. Ratingnya makin lagi. Rating and share. Oke. Nah, Pak Adi Satya dari Soal Online boleh cerita-cerita sedikit mengapa Pak Adi Satya bisa mendirikan sebuah startup? Ini pasti ada hubungannya soal-soal di sekolah ini kayaknya. Boleh di-share sedikit perjalanannya sampai mendirikan Soal Online. Oke, baik. Terima kasih. Buat Sobat Eljon TV ya? Yes, sahabat Eljon TV. Jadi, Sahabat Eljon, oke. Saya sebetulnya background-nya adalah teknik sipil. Ya, kemudian 2008 saya di luar negeri, 2005 sampai 2008, kemudian 2008 saya kerja di salah satu BUMN karya gitu kan di Indonesia. Terakhir saya menghandle project MRT. Properti juga nih. Bukan properti ya, konstruksi, beda. Konstruksi, oke. Nah, jadi memang spesialis saya jualannya B2B. Itu dulu. Nah, waktu kami membuat joint venture dengan perusahaan Jepang, saya ditempatkan di situ sebagai salah satu marketing dan posisi saya di manajer. Kemudian saya berpikir kalau kita bekerja sama dengan orang Jepang itu kan mereka sangat detail sekali. Nah, dari situlah saya coba kontak salah satu teman saya
Pak Aminullah itu dosen di UGM, teknik sipil juga. Oke. Nah, cuman beliau ini sudah puluhan tahun malah melintang di dunia per IT-an. Karena memang dulu waktu zaman kuliah dia cerdas banget. Jadi saya baru lulus S1, dia sudah lulus S2. Padahal teman satu angkatan. Dan waktu itu dia presentasi yang S1 itu saya ingat banget. Dia bikin software itu udah kayak apa ya sekarang itu AutoCAD 3D segala macam. Itu tahun 2002 gitu loh. Cuman memang dari segi market dia nggak ngelanjutin dan sebagainya. Itu kan kelemahan kita di situ. Oke, back to cerita. Saya berpikir, wah saya harus efektif, efisien gitu kan. Kita bikinlah sistem. Jadi dari proses produksi, dari pembelian bahkan, dari pembelian bahan baku, terus sampai terkirim dan sebagainya itu terintegrate satu sistem sehingga memanage MRT itu saya akhirnya cuma butuh 2 staff. Satu di kantor, satu di lapangan, selesai. Nah, dari situ kita berdua sering interaksi lagi, ketemu lagi, kemudian punya pemikiran, kayaknya future look kita atau passion kita, jadi future look plus passion, kayaknya bisnis digital ini, gitu kan? Nah, dari situ kami melangkah, sebetulnya sempat saya bikin Halo Klinik, gitu kan? Cuman susah banget masuknya ke dunia kesehatan. Nggak punya background, nggak punya ya strategi dan sebagainya, kurang lah gitu kan. Kemudian kita berpikir, oh kayaknya yang tepat edukasi. Apalagi background Pak Ami kan dosen gitu kan. Nah, jadi waktu itu sih awalnya sederhana sekali kan, soal online gitu ya, bener banget memang soalnya online gitu. Jadi kita kebayang zaman kita kecil atau sekarang saya juga punya anak gitu kan, selalu beli buku latihan. Setelah selesai coret gitu kan nggak bisa dipakai lagi, beli lagi atau harus terpaksa berfotokopi berulang gitu kan. Atau kalau kita download internet ya download berkali-kali kemudian nggak random. Itu kata kuncinya kemudian di situ. Nah, kemudian kita bikin aplikasi yang soalnya random. Udah, sesimpel itu awalnya. Oke, nah fiturnya cuma punya satu waktu itu. Soal bisa random, bayangin. Terus kita uji coba market. Memang menarik bahwa faktanya nggak ada anak sekolah yang mau belajar. Ini fakta. Jadi dari database saya setelah ini termasuk saya termasuk nih waktu dulu. Iya, tapi itu fakta, beneran. Fakta, jadi kita sih berpikirnya idealis ya dari sisi orang tua gitu kan. Tetapi kan fakta kita, user kita siapa gitu kan, siswa. Nah kemudian kita switching waktu itu. Jadi kita ya shifting terus kan, namanya startup kan shifting terus. Oh ini nggak tepat, ini nggak tepat, nggak tepat. Akhirnya kita ketemu yang tepat itu B2B. Jadi siapa sih yang butuh? Guru yang butuh. Jadi siswa nggak butuh belajar, tapi guru butuh tools-nya. Wow. Jadi iya. Jadi guru itu kan butuh soal-soal. Ya saya gini. Guru di Indonesia itu karakternya, saya harus agak hati-hati nih. Hati-hati nih. Hati-hati. Jadi harus diplomatis ini. Ini programnya lagi naik daun soal ini. Iya, harus diplomatis. Guru itu pengennya dipermudah, gitu aja. Iya. Ingat. Pemilihan kata penting ini di sini. Guru ini luar biasa, angkat jempol buat guru. Ya, jadi guru ini pengennya dipermudah karena memang faktanya administrasinya banyak banget. Setelah saya masuk itu mereka butuh bikin RPP, bikin kartu uji. Jadi sebelum jadi soal itu bikin dulu namanya kartu soal ujian. Jadi bikin dulu tuh. Jadi kebayang ribetnya. Nah, akhirnya semua permasalahan guru itu kita tampung. Sampai terakhir itu analisa butir soal. Secara idealisme bagus memang. Pemerintah ini yang zaman dulu bikin kurikulum gitu lah ya. Itu bagus. Formatnya kayak format manajemen gitu loh, planning gitu dan sebagainya gitu loh, nggak asal gitu loh. Tetapi pendekatannya adalah masih offline, sehingga paperwork-nya yang akhirnya panjang. Maka oleh Mas Menteri, Mas Nadiem, dibuatlah RPP-nya cukup 1 lembar. Dulu itu RPP itu gini loh. Singkatannya apa tuh? Rencana
Wah, saya juga lupa itu. Ya. Saya juga bukan orang background pendidikan, jadi cuman terima RP. Prinsipnya gini dah, itu kayak perencanaan pembelajaran. Rencana, P-nya apa ya? Pembelajaran. Kurang satu lagi. tapi prinsipnya rencana pembelajaran. Jadi bikin planning. Bener kan? Secara manajemen kan bener. Kamu mau ngajarin siswa itu tujuannya apa? Oh, supaya siswa bisa memahami teks deskripsi misalkan. Bahasa Indonesia gitu ya, kita ngomongin. Oh, berarti untuk ke sana saya harus jelasin ini, itu, dan sebagainya. Itu bisa 7 halaman, bayangin. Wow. Maka akhirnya yang laku apa? Di pasaran yang laku adalah RPP siap jadi. Kan begitu kan, guru tinggal pakai. Jadi akhirnya yang tadinya idealisme, fakta di lapangan jadi nggak idealis. Gitu loh, kira-kira gitu. Jadi banyak problem. Cari problem solver lagi karena tadi nggak idealis. Nah, akhirnya semua kita masukkan di soal online ini. Jadi dari siswa itu kan soalnya masuk ke dalam guru. Nah, guru sudah dimudahkan. Dia soal sudah tersedia, terus kata kuncinya soal selalu random. Itu kata kuncinya sebetulnya. Karena selama ini juga guru punya masalah kalau dia nyimpen di Word gitu kan. Dia nyetak, ya sudah jadinya cuma seperti itu kan. Mau tahun ajaran ini, tahun ajaran berikutnya soalnya sama. Kan begitu. Betul. Nah, di buku kadang-kadang dibedain halaman aja tuh biasanya. Nah, edisi revisi tapi beda halaman doang. Nomornya sama. Faktanya begitu kan. Nah, kalau di sini bedanya soal bisa di random. Nah, kita memang fokusnya mengembangkan database. Begitu mengembangkan database, nanti kita akan lebih advance lagi. Kita mau pakai machine learning dan sebagainya. Jadi, guru ibaratnya tinggal klik kategori, soal udah disusunkan. Wow, mantap sekali. Tapi kan syaratnya harus ada database. Maaf, Pak Adi. Iya, ini seru banget. Tahan dulu. Iya, tahan sebentar. Karena biar ada yang mau lewat. Sahabat Eljon. Ya, biar penasaran. Biar penasaran, sahabat Eljon, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Startup Gallery bersama soal online. Sahabat Eljon, wah pasti ada yang ketinggalan nih sama segmen 1 kita. Kita ini lagi kedatangan founder dan CEO dari Soal Online, Pak Adi Satya dan Pak Taka Liwungan dari Visio Inkubator. Tadi mantap banget nih, berisi banget. Isinya sampai kita tahan-tahan ya Bro Ruby ya. Yes. Supaya sahabat Eljon di rumah bisa penasaran, masih tetap stay tune di Startup Gallery. Iya, betul sekali. Kita lagi bahas soal online. Gua dong berarti itu. Oke. Pak Adi, boleh dilanjutkan Pak Adi. Silakan. Perjalanannya nih masih menarik untuk disimak. Oke, baik. Terima kasih. Setelah kita coba testing market bentar, jadi memang testing marketnya nggak terlalu lama, saya cuma setengah tahun. Kemudian memantapkan diri, ini kalau saya nggak fokus, maka berantakan semua ide atau mimpinya. Kemudian karena Pak Amikas nih ya artinya itu kan sudah pegawai negeri dan sebagainya, jadi saya memilih saya yang harus fokus gitu kan. Nah, saya resign. Wah, lumayan juga itu masih shifting terus betulnya. Jadi ketemu Mas Taka dan sebagainya itu kondisinya juga kita masih shifting terus. Jadi dari siswa kemudian bergerak menjadi guru kebutuhannya dan sebagainya. Nah, dari 2018 itu kemudian itu modalnya cuma tryout waktu itu. Jadi ngenalin ke sekolah-sekolah itu modalnya cuma tryout. Wow. Nah, ternyata sekolah nggak butuh itu. Butuhnya yang lebih tadi, yang harusnya bisa begini. Nah, sekarang ini, kondisi sekarang, hampir semua fiturnya itu adalah permintaan guru, permintaan kepala sekolah, dan terakhir ini sudah mulai permintaan dinas, gitu kan. Dalam konteks untuk bisa memonitor, dan juga yayasan ya, Jadi mulai menarik. Jadi memang yang butuh di sini memang dominannya adalah guru, gitu kan. Jadi itu perjalanannya, saya resign, kemudian ya sebetulnya hampir semua startup ceritanya sama, artinya struggle. Ya, kami juga struggle, nggak mudah. Terus kalau dibilang ini lagi boomingnya, ya memang alhamdulillah memang lagi boomingnya gitu kan. Oke.
Mantap sekali. Wah. Nah, di sini juga kita kehadiran Pak Takaliwunggang, Bro Ruby, dari Visio Inkubator. Saya pengen tahu nih, Visio Inkubator itu apa nih, Pak? Dan kok bisa ketemu sama soal online nih? Boleh cerita-cerita nih sedikit. Oke, selamat malam pagi kali ya. Saya nggak tahu nih di broadcastnya jam berapa. Selamat datang. Jadi saya Taka, saya dari Visio Inkubator. Jadi gini, sebenarnya kalau bicara startup ekosistem ya, startup ekosistem di dunia, orang tuh kadang lupa bahwasanya Indonesia ini bukan Eropa, bukan Amerika. Jadi tingkat mortality rate ya, sekarang kan ngetop istilah mortality rate, tingkat kematian startup tuh tinggi banget, bahkan jauh lebih tinggi dari COVID. Jadi kalau cuma ini ada datanya nih, Bu. Ini ada datanya, Bu. COVID itu 5 sampai katakanlah 15%, kalau startup itu bisa sampai 90% mati itu. Serius, ya? Bro? Oh. Iya. Wah, kita mesti tampilkan nih, Mario lebih tahu ya. Tahun ini ada running text nih. Ada running text. Iya. Jadi misalnya kayak gini, kalau misalnya dalam 1 bulan ada 100 startup baru. 1 bulan gitu. Tungguin aja 3 bulan berikutnya. Paling cuma dari 100 itu yang hidup paling cuma 10. Yang benar nggak, Bro Mario ya? Jadi mortality rate startup itu tinggi. Nah, kenapa mortality rate-nya tinggi? Banyak faktor. Nomor 1 mungkin karena tingkat pemahaman mereka, ilmu mereka, knowledge mereka tentang startup itu nggak ada. Itu 1. Biasanya kayak gitu. Yang kedua mungkin networking ya. Ilmunya nggak ada, networkingnya nggak ada. Yang nomor 3 masalah keuangan, investment. Nah, oleh karena itu di Amerika waktu dipeloporin untuk bikin inkubator, terutama tech inkubator yang tugasnya sebenarnya untuk mentoring para startup ini supaya mereka itu bisa bermandiri ya sampai dengan layak untuk diinvest. Sebenarnya kayak gitu. Nah, sejarah saya ketemu sama Mas Adi sebenarnya agak lucu nih. Saya sebenarnya tidak ketemu di startup, ini ketemu di event yang lain ya, ilmu di bidang edukasi juga ya. Kebetulan waktu itu Mas Adi jadi guru saya jadi muridnya. Saya jadi muridnya, Mas Adi jadi guru saya. Lalu nggak sengaja kita ngobrol-ngobrol via WA waktu itu. Lalu, saya baru tahu Mas Adi juga di bidang edutech. Lalu kita ketemu segala macam. Ya udah, jadi sekarang saya bantu untuk katakanlah mengakselerasi. Sebenarnya kalau soal online udah bagus ya. Nanti Mas Adi bisa cerita dari sisi numbers ya. Berapa downloadernya, active user, relevansinya, segala macam Mas Adi teknikal bisa cerita. Tapi menggarisbawahi yang dibilang sama Bro Mario tadi, bahwasanya memang karena pandemi ini kan ada blessing in disguise. Ada in every crisis there's a light of opportunity sebenarnya kan. Nah, memang yang lagi benar-benar puncaknya ini saat ini kalau di bidang startup, di bidang teknologi itu adalah edutech salah satunya, kemudian health tech ya. Dan saya rasa edutech memang lagi naik-naiknya saat ini. Jadi lagi bagus-bagusnya. Ketemunya tadi saya udah cerita. Mungkin itu ya. Jadi inkubator itu adalah suatu tempat ekosistem di mana kita bisa membuat suatu startup itu bisa mandiri, bisa menemukan istilahnya product market fit-nya. Bahwasanya produk itu sesuai dengan marketnya, kemudian dia bisa investable. Jadi bisa layak untuk diinvest sama para investor. Gitu. Pak Taka, mau nanya. Ya, Ruby, ya, inkubator ini yang memilih atau startup ini yang mengajukan? Secara sistemnya, mereka yang mengajukan. Kita buka batch ya, misalnya batch berikutnya kita buka, sosialisasiin batch keberapa, misalnya mereka ngajuin lalu kita kurasi. Karena misalnya kita juga nggak mungkin, let's say 100 orang yang ngelamar kita terima semua kan nggak mungkin. Kita ada keterbatasan resources lah dari segala macam. Jadi kita terima paling cuma 15 sampai 20 lah satu batch-nya kayak gitu. Apa yang dinilai, Pak Taka? Yang pertama tentu saja sebenarnya kalau startup itu simple ya. Dia kalau saya ngelihatnya cuma 3P sih. People, product, sama nomor 1 people, nomor 2 product, nomor 3 potensi market, 3P. Jadi kalau people sebenarnya kan people-nya itu yang paling penting menurut saya. Karena kalau people-nya benar, karakternya benar, even produknya nggak benar, produknya bisa pivot. Gitu kan? Produknya nggak sesuai dengan kondisi saat ini, ya udah tinggal di pivot aja, di shifting aja sedikit istilahnya Mas Adi tadi. Terus yang ketiga potensi marketnya. Kadang-kadang ada produk yang udah jalan dulu, marketnya itu belum ready.
Misalnya yang canggih-canggih ya, artificial intelligence lah, yang udah canggih banget, misalnya nanoteknologi lah. Market Indonesia belum ready misalnya. Padahal produknya bagus, orangnya bagus. Nah, itu perlu dipikirin. Potensi market itu biasanya ada dua ya. Ada dari sisi size-nya gede, jumlah besaran pasarnya gede, sama growth-nya gede. Kayak gitu. Jadi kalau pasarnya gede, growth-nya gede, udah oke sih sebenarnya. Jadi 3P itu simple. Selain kalau mau detail banyak lah ya. Kita mau tanya tentang kompetisinya, kita mau tanya tentang apa namanya kompetitor segala macam. Tapi paling enggak kita lihat dari 3P itu. Jadi kita bisa tahu bahwasanya suatu startup itu punya potensi untuk survive lalu bisa running well. Sebenarnya dalam 5 menit seharusnya kita sudah bisa tahu. Ya, gitu. Mantap sekali. Nanti mungkin Pak Produser kita bisa bikin satu episode khusus ngomongin inkubator. Okay. Oh, boleh. Sip. Pak Saka ya? Iya. Oke. Pak Adi jangan menghilang dulu, Pak Adi. Jangan menghilang, Pak Adi. Tiba-tiba. Oke, thank you Pak Saka. Ini sahabat Eljon juga jadi mengerti apa itu pentingnya inkubator untuk sebuah startup di Indonesia. Karena dari budayanya aja kan beda. Eropa, Amerika, sama Indonesia aja berbeda. Nah, untuk Pak Adi ini tadi sempat disinggung dikit-dikit sama Pak Saka. Saya jadi kepo nih, jadi pengen tahu numbersnya berapa sekarang nih soal online. Jumlah downloadernya, mungkin sama user aktifnya. Tadi berdiri dari tahun 2018 berarti ya? Ya, kita launching pertama kali di Google Play itu Mei 2018. Oke, Mei 2018 waktu itu kita masih ngandelinnya kan internet marketing. Jadi lewat Google Ads, kemudian lewat IG, Twitter gitu-gitu kan. Oke. Nah, itu kita masih berpikiran siswa mau belajar tadi, idealis gitu kan. Wah, kita bayanginnya anak kita gitu kan. Oh, ini gitu kan. Nah, ternyata kan nggak begitu. Jadi pivot lagi. Jadi 2018 itu mulai naik gitu kan. Nah, kita mulai naik lumayan tinggi itu ketika tahun ajaran baru 2019. Berarti kan Juli 2019 ya. Jadi itu sudah setahun. Nah, itu baru mulai angkanya mulai reasonable. Belum kategori belum bisa nutup cash flow ya. Tapi artinya oke, udah mulai really. Jadi gini ngelihatnya kalau di dunia startup apalagi edukasi. Kalau saya di-download kurang lebih 200.000 atau 100.000 deh biar gampang. 100.000 maka yang akan register itu kurang lebih separuhnya. Kira-kira begitu cara ngelihatnya. Itu saya membaca data saya selama ini. Nah, dari sekian itu, dan ini sesuai dengan teori juga di buku, kurang lebih ternyata yang aktif dia membayar itu cuma 1%. Wow, serius? 1%, Iya. Pak? Yup. Jadi maka tadi dibilang mortality rate itu tinggi, benar. Nah, permasalahannya marketnya begini kalau bidang edutech ya. Satu, memang siswa itu sekarang ini nggak senang belajar. Makanya ini bocoran aja sebentar lagi juga saya pengennya invest di game juga. Wah, baru saya mau nyeplos. Tapi ini bocoran ya. Tapi nanti kalau kita udah satu dulu jadi, gitu kan. Ya. Iya, Tapi prinsipnya marketnya bukan seperti itu. Jadi oke, bukan seperti itu. Nah, kedua kita kan pivot nih ke guru. Nah, ternyata guru ada masalah di skillnya untuk mengadopsi teknologi. Nah, kurang lebih guru yang siap mengadopsi ini mirip dengan surveinya PGRI kemarin. Jadi 60% guru itu tidak siap dengan era digital belajar digital ini. 60%. Dan itu 60% karena memang kurang lebih ya karena tidak mampu gitu loh, bukan karena senior dan sebagainya. Di lapangan seperti itu kondisinya. Jadi kita udah shifting dari yang awalnya dari yang siswa gitu ya, kemudian ke guru, ternyata guru juga punya tantangan seperti itu. Jadi harus mentraining gurunya dan sebagainya. Nah, wow, sebelum tahan dulu Pak. Karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Startup Gallery. Mohon maaf ya Pak Adi ya. Karena kita banyak yang mau lewat country. Banyak mau lewat. Oke, sahabat Eljon, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Startup Gallery bersama soal online. Nah, sahabat Eljon, setelah tadi banyak yang lewat, maklum program kita banyak yang banyak peminat ya. Jadi kita mau ngobrol lagi sama soal online nih. Tadi
Jadi berarti user soal online ini, correct me if I'm wrong, Pak Adi, adalah guru berarti ya? Dari downloader sama user aktifnya. Benar, jadi fokusnya di guru. Karena kalau di guru, kita bicara satu guru, berarti minimal dia ada 40 yang ngikut. Berarti kan 41 downloader, kira-kira begitu. Nah, permainannya jadi kalau, begitu ya. Ya, jadi kalau saya permainannya begitu, sehingga kita bicara aktif aja udah. Aktif itu artinya memang dia pay gitu kan. Nah, karena pendekatan saya sekarang B2B, maka kontrak on hand saya kurang lebih sekarang mendekati 200.000 aktif nantinya. Ini per Juli nanti. Jadi hasil dari pandemi kemarin kan kita gratiskan dulu tuh. Biar semua orang merasakan gitu kan, memang kita gratiskan. Nah, dampak dari situ akhirnya kita dapat kontrak on hand lah ya gitu kan. Karena memang prinsipnya udah mulai B2B seperti yang tadi saya bilang, bukan lagi B2C. Kalau aplikasi lain kan ke siswa, itu kan B2C. Nah, saya B2B. Nah, ini unik banget ini Pak Adi, karena memang yang software atau aplikasi di luar sana kan nyasarnya murid ya. Tadi ada insight yang menarik, bahwa murid itu malas belajar. Nah, tapi di satu sisi, yang platform belajar online di siswa sendiri kan menjamur kan. Ini berarti Pak Adi ini melawan arus lah, ibaratnya langsung ke guru-gurunya. Nah, kira-kira ada nggak tantangannya untuk meyakinkan pertama kali untuk guru itu supaya pakai platform Bapak? Karena tadi ceritanya kok enak-enak aja deh, maksudnya masuk-masuk aja. Apa ada tantangan di dalam menawarkan platform soal online sendiri? Apa memang udah match atau udah ketemu sama kebutuhannya atau gimana nih Pak Adi? Oke, proses pre-vote-nya saja sudah 2 tahun. Ya kan? Tahun pertama hanya modal tryout gitu kan, datang ke sekolah gini-gini. Oh enggak, saya butuhnya ini. Wah, langsung kita develop fitur ini, terus ngikutin gitu kan. Tadi apa butuhnya RPP, butuhnya apalagi analisa butir soal, butuhnya ini dan seterusnya. Terus kita kejar. Jadi itu kita pivot. Nah, kemudian memang benar kita fokusnya guru. Jadi kalau dibilang melawan arus, mungkin pendekatannya beda ya. Pendekatannya beda. Saya mulai melihat bahwa untuk ini memang biar skopnya besar, memang B2B. Jadi bukan B2C. Karena ya fakta di lapangan memang murid nggak mau belajar itu. Rating saya di Google Play itu rata-rata yang ngasih bintang 5 guru, yang ngasih 1 itu murid. Jadi bayangkan komen mereka, bayangkan komen mereka, apaan sih tugas banyak banget? Sih, jadi guru yang ngasih tugas, kita yang kena gitu kan. Soalnya susah bener, bintang 1. Siapa nih developernya gitu ya? Siapa developernya? Makanya saya juga pendekatannya beda. Perhatikan komen-komen di soal online itu saya nggak pernah pendekatannya dengan ala company corporate yang kaku, nggak gitu. Jawaban saya di aplikasi selalu adalah, lu aja yang males belajar. Gitu doang. Ya karena bahasa mereka gitu kan. Saya nggak mungkin pakai, oh ya Kak, terima kasih atas masukannya, bla bla bla, bullshit kalau menurut saya. Gitu kan. Ya, jadi bahasa mereka, lu aja males belajar aja terus, nanti juga dapat nilainya 100. Gitu. Iya. Kalau komen anak-anak kan kita tahu, ya kan, mana komen anak-anak, ya kan, apalagi di aplikasi soal online itu ada chatbotnya. Itu 24 jam mereka chat di situ. Betapa kesepian mereka gitu kan. Curhat. Buat temen, iya, buat jomblo-jomblo. Nah, Pak terus Adi, aku oke, silakan Pak Adi. Mohon teruskan. Jadi kalau tadi dibilang kayaknya enak-enak aja. Enggak, sebetulnya 2 tahun itu kerja romusa, kerja rodi lah. Cari niche marketnya atau cari potensialnya ya. Ya, makanya kalau bisa dibilang tadi saya sampaikan per Juli itu kontrak on hand itu 200.000 aktif itu. Itu aktif. Dan menariknya, saya udah nggak berpikir lagi, berapa jumlah downloader, berapa ini? Enggak, yang penting income ini. Yang penting dibayar gitu kan? Kontrak, iya. karena prinsipnya bicaranya B2B gitu kan. Nah itu, jadi kalau yang lain kan melihatnya, berapa jumlah downloader, berapa yang aktif gini-gini. Nah, biasanya kan di up, di gini-gini. Enggak, kita bicara oke lah, kontrak aktif sekian, udah. Itu modal buat booming lagi nanti, karena pasti akan nyebar. Gitu.
Oke, Pak Adi, ini gimana approaching ke B2B-nya? Apa yang Pak Adi targetnya ini apa? Siapa sih? Sekolah kah? Tadi kan guru kan pasti diwakili atau oleh sekolah atau komunitas atau mungkin misalnya apa yang mewadahi gitu. Penasaran nih. Iya. Oke. Jadi kalau bicara B2B juga harus hati-hati nih. Iya, hati-hati. Nggak, saya background. Iya, karena bisa kebongkar strategi bisnisnya juga deh. Iya, itulah gunanya kami, membongkar. Muka kita polos, tapi emang ini lagi iya. cari tahu. Kita bisa juga kompetitor. Iya. Just kidding, Pak. Oke, jadi B2B ya prinsipnya sebetulnya mirip kalau saya kebetulan di bidang konstruksi tadi kan B2B. Jadi pola itu kemudian saya adopsi. Jadi kalau di awal kan B2C kita mikirnya direct siswa gitu kan. Kemudian mikirnya dari guru, oh ternyata enggak. Kemudian kepala sekolah dan sebagainya. Nah, ya kemudian pola-pola pendekatan B2B secara umum lah yang kita lakukan. Ya saya nggak akan bicara detailnya seperti apa, tetapi karena itu juga ada teknik marketingnya di Mas Taka itu. Bagaimana pendekatan B2B ya. Ya nanti Mas Taka yang lebih jago kalau bicara marketing B2B. Tapi prinsipnya memang kita juga pivot lah. Dari marketnya, dari skema bisnisnya, semua pivot semua. Dan memang 2 tahun ini ya kerja Rodi ibaratnya ya aset banyak dijualin. Tuh Pak Mario. Mantap. Ini kalau mantap nanti mungkin ada satu segmen tambahan khusus curhat founder. Satu segmen full. Berapa aset yang Anda korbankan gitu ya. Ini itu acaranya bisa nangis-nangis semua itu. Iya, menjual ini. Nanti kita obrolin ke produser. Siapa? Yes. Kita gampang tanya aja Bro Taka mana yang gugur? Tadi kan dibilang dari 100 tinggal berapa tadi lah. Berarti yang diwawancara tinggal di random yang gugur-gugur di wawancara. Tinggal mana aja yang paling banyak modalnya yang habis. Iya. Oke. Pak, berarti Pak Taka boleh nih share mungkin sedikit tips kalau startup mau market ke B2B nih. Tadi kan diumpan nih sama Pak Adi nih, boleh? Iya, dilempar lagi. Oke, ya memang B2B market ini sesuatu yang baru ya di Indonesia. Terus ilmunya juga baru, terus terang aja. Jadi saya kebetulan ngajar juga karena saya punya passion untuk ngajar di salah satu institusi pendidikan marketing yang besar di negara ini. Nah, waktu saya ngajar, saya cari materi, memang susah. Materinya sangat terbatas dibanding B2C atau D2C, direct to customer, atau business to customer, B2C ya. Intinya sebenarnya B2B itu cuma ada 2 sih. Satu, customer journey, yang kedua, tools-nya apa. Jadi customer journey-nya simpelnya kan cuma ada 4. Satu, awareness, ya. Bagaimana kita memperkenalkan produk atau service kita. Karena perbedaan utama antara B2B sama B2C itu lama pengambilan keputusan. Kalau B2C orang suka, dia langsung beli. Promosiin aja misalnya di IG, kasih nomor rekeningnya, langsung dibeli. Tapi kalau B2B nggak gitu, dicek dulu sama orang purchasing, diconsider dulu sama orang teknik, ditanya dulu sama orang keuangan ada duit nggak, lalu diputusin mungkin sama big boss-nya. Jadi it's a long journey. Nah, jadi karena dia long journey, makanya dikenal ada customer journey. Customer journey itu biasanya cuma ada 4 simpelnya. Satu, awareness, jadi orang itu atau target market itu tahu tentang produk atau service kita. Kedua, dia mengconsider, jadi consideration, next step-nya itu consideration, target market itu mengconsider produk atau service kita. Yang ketiga, conversion, dia mengconvert, dia membeli, dia mengclosing produk atau service kita. Yang keempat yang adalah dia jadi advocate, ya, jadi advocate dari produk kita. Nah, dari 4 ini mesti masing-masing itu kita mesti menang, mesti win. Tools-nya apa misalnya kan? Tools-nya tuh sebenarnya ada 3 istilah saya. TCC. TCC itu yang pertama target marketnya mesti benar. Tadi Mas Adi udah cerita, setahun dia ngabisin waktu cuma rupanya target marketnya salah. Pertama dia pikir anak-anak target marketnya. Rupanya bukan anak-anak. Target marketnya adalah ibu guru. Karena once ibu gurunya puas, satu guru bisa bawa 40 murid. Jadi cuma closing 1, langsung 41. Kalau muridnya, itu enggak.
Jadi pertama tentuin dulu yang paling benar target marketnya apa. Itu T. Kedua C, TCC ya. C keduanya tuh adalah konten. Kontennya tuh apa? Kontennya tuh mesti bagus. Ibaratnya packagingnya, cara kita yang nyampeinnya, copywritingnya, packaging bahwasanya produk atau service kita tuh lebih baik daripada kompetitor. Yang ketiga channelnya. Karena masing-masing step ini dari awareness, consideration, conversion sampai advocate, itu channelnya beda-beda. Jadi kalau misalnya kita let's say awareness, itu nggak bisa pakai channel yang biasa dipakai di advocate. Advocate mungkin kita lebih arahin ke sosial media, misalnya kita minta orang tulis, atau di website mungkin, di website kita misalnya. Jadi waktu misalnya calon konsumen datang, lihat website kita, ada testimoni di bawah. Benar kan? Orang puas sama produk kita. Kita minta, Pak, Bu, bisa nggak kasih testimoni? Saya ketikin di website saya. Tapi nggak mungkin itu terjadi kalau di tahap awal, awareness. Orang itu belum jadi konsumen kita. Mana mungkin kita bilang, Pak, boleh minta testimoninya? Kan nggak bisa. Jadi channel kan biasanya kalau di Indonesia cuma ada 2 sih. 3 lah mungkin kalau B2B. Pertama sosial media, website, ketiga email marketing. Nah, dari 3 ini beda-beda semua cara penggunaannya. Jadi B2B itu nomor 1 mesti tahu persis customer journey-nya bagaimana, tools setiap customer journey-nya itu mesti tepat. Itu aja sih kuncinya. Nah, itu yang butuh detail masing-masing dan nggak banyak orang di Indonesia yang perhatian, sehingga banyak startup, bukan hanya startup ya, saya menangani banyak perusahaan besar BUMN maupun perusahaan multinasional. Oke, mohon maaf Pak Taka. Oke, saya lagi. Mohon maaf Pak. Udah banyak yang kenal saya nih Pak. Ini sahabat Eljon, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Startup Gallery. Oke. Segmen terakhir ya Pak Ruby? Segmen terakhir, yes. Oke. Siap, mulai aja lah. Tadi saya mau potong, saya lupa, saya masih di mute. Oke. Yuk, oke. Pak Mario, siap. 5, 4, 3, 2. Halo sahabat Eljon, wah sampai juga di segmen terakhir nih. Padahal banyak banget yang kita mau kupas-kupas lagi dari 2 narasumber ini. Tapi tadi Pak Taka masih dari Visio Inkubator masih ada sedikit yang mau dituntaskan. Boleh Pak Taka langsung. Iya, tapi saya mau koreksi dikit, mungkin mau tambahin sedikit. Tadi Pak Taka bilang ibu guru yang bawa murid-murid. Pak Guru kan bawa juga, Pak. Pak gurunya kemana, Pak gurunya? Aduh, Bro Ruby ini nakal bener ya. Nah, dulu waktu saya masih sekolah, saya selalu ingat ibu guru aja. Pak Guru saya nggak perhatiin masalahnya. Tapi sering dijawab ibu guru, Pak Taka. Iya, Pak Gurunya jadi kepala sekolah, nggak ngajar. Jadi balik lagi, jadi gini, banyak startup itu terutama yang B2B, itu pasti nggak ngerti tentang konsep bagaimana dia memasarkan produk atau servisnya. Bukan hanya startup, tapi tadi saya bilang ya BUMN yang besar-besar, saya kebetulan jadi konsultan salah satu perusahaan BUMN telekomunikasi di Indonesia, itu juga nggak ngerti. Multinasional juga nggak ngerti. Jadi perusahaan besar nggak ngerti, startup nggak ngerti. Karena dia kan nggak ngerti, jadi waktu mereka deliver produk atau servisnya itu ya gagal gitu. Mulai dari sebenarnya misal kita bicara tentang decision maker. Sebenarnya siapa sih decision maker kalau misal perusahaan gitu ya? Kan minimal ada yang namanya user. User ini kalau misalnya di perusahaan berarti orang teknik misalnya yang pakai produk kita. Kalau misalnya asumsi kita jualan mesin, ini B2B ya. Kemudian ada yang namanya advocate. Advocate itu bisa aja artinya orang yang memberikan rekomendasi, bisa aja misalnya manajer keuangan. Kemudian ada juga yang sifatnya decision maker, ini direkturnya, ya. Jadi paling nggak dari satu perusahaan itu kita mesti mengidentify role masing-masing itu apa, dan masing-masing role itu mesti di approach. Jadi kita nggak bisa nge-approach misalnya sama usernya aja, ya. Usernya oke, saya mau pakai produk kamu, mau pakai mesin kamu misalnya, tapi kita nggak meng-approach misalnya, let's say bagian keuangannya, ya. Bagian keuangannya bilang jangan pakai produknya si Adi deh. Cara bayarnya susah. Nah, kan susah. Padahal sebenarnya kita bisa nego. Atau kita meng-approach yang bagian yang lain gitu. Jadi, memang di B2B itu lebih complicated intinya daripada B2C. Tapi, kalau kita sudah menang di sini, biasanya lebih gampang daripada. Karena B2C itu juga banyak resiko juga. More and less sebenarnya menurut saya bukan masalah B2B, B2C, O2O, online to offline,
atau DTC, direct to customer, bukan itu. Masalahnya adalah whether kayak Adi tadi bilang, lu aja nggak mau belajar. Whether kita sebagai pengusaha, mau nggak kita belajar tentang produk atau service kita, mau nggak kita belajar tentang target market kita, dan how we handle them. Itu aja sih sebenarnya. Oh, wow. Jadi Pak Guru tetap masuk ya, Pak ya? Ya, Pak Guru ya. Iya. Dosen. Nonton nanti Pak Guru bilang, wah, gue nggak masuk nih di sini. Wah, saya dilupakan. Oh, saya Pak Guru. Oh. Oke. Pak Adit dari soal online nih. Jadi sesuai visi misinya, rencana 5 tahun lagi apaan nih Pak? Boleh di-share Pak ke sahabat Eljon? Rencana 5 tahun lagi. Saya tanya yang panjang-panjang, soalnya penerawang saya. Sebetulnya sekarang di era sekarang ini nggak ada lagi target 5 tahun ya. Bahkan di terakhir saya juga di salah satu BUMN nggak pernah bicara 5 tahun. Mentok di 3 tahun sekarang. Ya udah kita ganti Pak Mario ke pertanyaannya. Ganti mulai episode depan saya tanya. Iya, jauh-jauh. Setahun dulu lah kalau nggak. Setahun dulu. Iya, soalnya kan ganti presiden biasa 5 tahun sekali. 5 tahun. Iya. Tapi startup itu jadi kan banyak yang jual aset. Bicara target, kalau bicara itu kan 3 tahun depan itu pengen IPO saya. Jadi harus optimistis. Kita maunya IPO. Iya. Nanti kodenya soal ya berarti ya. Soal apa guru gitu ya. Nah, tadi Mas Taka kan udah sampaikan triknya ya, B2B seperti apa. Nah, itu memang B2B satu kata kunci adalah silent but deadly sebetulnya. Nggak terlalu banyak gembar-gembor, tapi tiba-tiba gitu aja, mati aja gitu kan. Yang lain gitu kan, mati ya. Oke. Nah, jadi benar memang prosesnya panjang, tetapi karena itu juga tadi target marketnya kita, memang di situ kok target marketnya ya kita mau masuk di sana. Nah, memang tahun ini sesuai target, kontrak on hand-nya 200, itu activate, berarti downloadernya bisa lebih. Jadi saya balik pola pikirnya, berapa nih jumlah download? Enggak. Berapa aktif yang bayar? Nah, itu tahun ini 200.000. Nah, dari 200.000 ini kita optimis tahun depan, tadi ya, B2B dan sebagainya tadi, 1 juta kita akan tercapai. Nah, begitu nanti sudah 1 juta, itu kan pasti kita akan mulai main yang campaign lebih besar lagi, supaya B2C-nya juga jalan. Ya kan, B2C-nya juga jalan, tapi B2B-nya nggak akan hilang. Nah, atau minimal untuk menjaga brand aja. Jadi semakin meningkatkan awareness-nya. Oh ya memang ini kok top gitu kan. Oke, nah 1 tahunnya di 1 juta, di 3 tahun ke depan kita IPO. Dan memang IPO ini kita punya idealisme pengen, saya berpikirnya dulu dari, saya kan karyawan ya di situ. Terus kemudian kita dapat IPO-nya juga lewat MESOP dan sebagainya, ternyata menguntungkan gitu lah. Nah, saya targetnya ketika IPO nanti saya akan menjaga loyalitas guru. Jadi yang mendapatkan porsi MESOP-nya itu adalah guru. Nah, saya nggak tahu teknisnya nanti akan seperti apa, lewat koperasi guru atau bagaimana. Cuman itu akan jadi idealisme supaya menjaga konsistensi dari perusahaan ini juga di masa mendatang. Supaya guru tetap pakai terus kan begitu. Saya punya share. Gitu. Nah, ini saya udah dapat bocorannya nih. Jadi udah kalau mau melantai, tolong dikabari dulu. Ya. Oke, pasti. Kalau lihat di sini kan finansialku.com, itu udah pasti lah. Kita cari konsultannya langsung dari finansial. Udahlah, pokoknya diurus. Idealisme saya begini. Gimana caranya? Nah, kan gitu. Kita bikin yang praktis-praktis saja. Ini Pak Mario juga hebat ini. Ini B2B juga ini. Oke, Pak Adi. Nah, ini kan lagi pandemi, lagi krisis lah. Nah, tapi dari dibalik krisis ini muncullah namanya entrepreneur baru, pengusaha baru, pengusaha pemula baik startup ataupun konvensional. Ada tipsnya nggak? Nggak usah banyak-banyak deh, 3 aja. Tadinya mau 5 ya? Tadinya mau 5. Ntar kalau 5 pecah 1 nanti. Itu balon. Balon. Oke, jadi 3. Oke, yang pertama setelah apa ya? Intinya gini. Kamu punya mimpi apa? Oke. Karena setelah kita bekerja segala macam akhirnya kan stagnan gitu kan. Balik lagi saya punya mimpi apa sih gitu kan.
Nah, saya balik lagi memang mimpi saya di entrepreneur. Memang entrepreneur itu kan kayak roller coaster. Maka yang kedua harus tahan banting. Nah, tahan banting ini nggak bisa setahun 2 tahun atau hanya saya mau ini terus kemudian jadi. Enggak, ini puluhan tahun sebetulnya. Ini proses saya mungkin 15 tahun ketika saya juga saya punya banyak usaha, gulung tikar juga, itu banyak lah. Jadi itu proses sebetulnya. Nanti kita bikin segmen. Terus ya karena tadi tahan banting, yang ketiga ya konsistensi. Ulet aja di situ. Udah, itu aja sih. Baik Pak Adi, kalau misalkan ada yang nonton nih, sahabat Eljon, ada sekolah, atau ada yayasan, mau bekerja sama B2B langsung sama soal online, bisa reach atau kontak Bapak di mana nih Pak? Oke, bisa kontak saya di 0812-1115-1985. Mantap. Pak, ini lebih apa sih Pak? Ke aplikasi atau lebih ke website sih Pak? Daily use base-nya. Oke, ini menarik. Kalau guru itu lebih milih pakai laptop. Karena faktor umur, faktor pekerjaannya dia sudah ada di dock, itu pakainya web base dia. Atau pakai yang software PC, kita kan juga punya. Nah, sedangkan siswa kan jarang, atau kita bicara daerah terpencil gitu kan jarang orang punya laptop. Tapi kalau HP pasti punya. Nah, itu jadi beda user, beda segmen. Gitu. Dua-duanya kalau guru cenderung web, kalau siswa cenderung HP. Gitu. Aplikasi sudah tersedia di Android dan di iOS, Pak? Android, oke. Ya, jadi kita memang dari awal sudah bicara main segmen. Kita timnya kan sangat kecil, cuma 5 orang. Tim IT-nya juga, ya termasuk tim desain, saya juga sendiri banyak yang saya kerjakan. Jadi multitask lah, kita sama-sama multitask. Cukup 5, tapi bisa menghandle seluruh Indonesia. Nah, karena kita tahu keterbatasan kita fokus di Android. Karena Android ini yang market share-nya 90%. Bukan berarti kita nggak mau ke iOS, nanti dulu. Kalau fiturnya di Android sudah selesai, baru kita di iOS. Kenapa? Karena iOS juga bikin codingnya kan lebih mahal lagi daripada di Android. Gitu kan. Pak Ruby ada yang mau ditanyakan? Mau saya. Sebelum Pak Mario bertanya. Pak. Makanya. Pak Adi, jadi ini sebenarnya ini soal online ini dari apa? SD, SMP, SMA, kuliah? Semua yang berhubungan dengan soal, itu kita bisa. Jadi sudah ada satu perusahaan juga, itu coba untuk tes masuk tes karyawan, itu pakai soal online. Jadi bayangkan, segmentasinya sebetulnya sangat lebar, hampir semua bisa lah, sampai tes psikologi juga bisa. Cuman kan untuk bisa running bisnis saya harus fokus mana dulu ini. Nah, yang paling ideal atau yang sudah kita temukan pivotnya itu di SMP sama SD. Karena SMA sama semakin cuek. Jadi untuk apa mikirin orang yang udah cuek? Kita fokusnya yang memang masih bisa disuruh, masih nurut. Nah, itu di SD sama SMP. Nah, kalau SD juga tidak terlalu ke bawah, jadi cukup kelas 5-6. Kenapa? Karena itu yang sudah mulai familiar dengan HP. Karena kalau kelas 1 kan masih dilarang-larang oleh orang tua. Ya kan, ibaratnya. Kecuali setelah pandemi ini ya. Baru akhirnya 1 sampai semuanya segmen terbuka. Itu. Oke, wah nggak berasa ini waktu juga. Pak Mario, Pak Adi, Pak Taka. Iya. Kalau mau menghubungi Pak Taka melalui apa nih Pak? Boleh Pak singkat ya. Hubungi Pak Adi mungkin. Pak Adi, Pak Taka. Nah, saya bisa dihubungin melalui Mario sih sebenarnya sih. Wah, kirain Bu Guru. Mario atau ke langsung aja di website kita www.visio pakai Victory ya. Visio Victory India Sera India Oscar.co.id. Oke, mantap sekali. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Adi dari Soal Online, Pak Tata dari Visio sama-sama. sudah berbagi. Terima kasih banyak. Galeri, thank you so much. Pak Mario mungkin silakan. Sungguh menginspirasi. Yes. Ya, jadi memang di episode kali ini banyak banget insight yang disajikan oleh dua narasumber ini. Wah, tadi yang berpikiran tadi kayak platform online edukasi, nyasarnya murid, ini nyasarnya guru. Wah, something new. Menurut saya ya, something new. Terus juga dari Pak Taka tadi menyajikan sedikit tips strategi marketing untuk startup. Nah,
Oleh karena itu, nantikan di episode selanjutnya masih banyak founder dari startup yang bakal hadir di Startup Gallery, karena request-nya makin banyak nih. Wah, di sosmed, di Eljon TV, di telepon, saya mau ngundang Pak Taka lagi. Wah, itu boleh. Nah, itu sekian episode kali ini. Sahabat Eljon tetap sehat, tetap aman, supaya kita bisa enjoy lagi di masa-masa setelah pandemi ini. Tetap semangat karena badai pasti berlalu. Sampai jumpa di next Startup Gallery. Saya Ruby Herman, Pak Mario undur diri. Bye-bye. Siap, bye-bye.